Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang transaksi-transaksi yang diharamkan karena melanggar syariat Allah Azza wa Jal, yang sebelumnya telah kita bahas tentang kezaliman dan kita telah membaginya kepada dua bagian besar. Pertama, kezaliman terhadap hak Allah, yaitu dalam contoh tidak membayar zakat atau berzakat tidak sesuai dengan yang seharusnya yang dia keluarkan, berarti ada hartanya ada hak Allah yang dizalimi di sana. Yang ini sering biasanya dalam menghitung zakat perniagaan. Sering kami mendapatkan kasus di mana para pedagang yang ingin taat kepada Allah Azza wa Jal dalam mengeluarkan zakatnya, biasanya yang mereka hitung adalah keuntungan atau laba bersih mereka kali 2,5%. Padahal bukan begitu sebetulnya cara menghitung zakat. Menghitung zakat perniagaan yang dihitung adalah barang yang diniagakan pun, barang yang bergerak, aset yang bergerak pun dihitung. Ditambah dengan uang tunai, ditambah dengan piutang yang lancar, yang diperkirakan lancar, dan kemudian dikurangi dengan hutang yang jatuh tempo, berapa hasilnya dikali 2,5%. Ini tentu jauh lebih besar daripada mengeluarkan laba saja. Dengan demikian, bila seorang muslim tidak mengeluarkan zakat malnya sesuai dengan perintah Allah, berarti ada sebagian hak Allah yang dia zalimi dalam hal tersebut, tidak dia keluarkan seharusnya yang dia keluarkan. Kemudian ada kezaliman terhadap orang tertentu, ya, bentuk-bentuk muamalat yang mengandung unsur kezaliman kepada orang tertentu, diantaranya menjual atau membeli barang dengan cara terpaksa. Ini jelas mengandung unsur kezaliman kepada pihak yang dipaksa, karena pada saat itu jelas ia tidak rela menjual atau membeli karena dia statusnya dalam keadaan dipaksa membeli atau dipaksa menjual. Kemudian di antara bentuk-bentuk muamalat yang mengandung unsur kezaliman kepada orang tertentu, yaitu menjual barang najis dan barang yang diharamkan, karena dua jenis barang ini tidak ada nilainya dalam pandangan syariat. Maka bila dijual, sungguh yang menerima hasil penjualannya telah menzalimi pembeli karena ia mendapatkan uang orang lain tanpa imbalan darinya. Berikut akan kami rincikan beberapa bentuk muamalat yang mengandung unsur kezaliman terhadap orang tertentu. Di antaranya adalah jual beli barang dengan cara terpaksa. Manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Banyak barang yang dibutuhkannya dimiliki orang lain. Seperti seorang petani yang memiliki bahan pangan, dia juga membutuhkan pakaian, maka dia harus menukar sebagian hasil panennya dengan uang dan membeli pakaian dengan uang tersebut. Begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, dia mesti berinteraksi dengan orang lain untuk menutupi kebutuhannya. Interaksi seseorang dengan pihak lain untuk bertukar barang atau jasa diatur oleh Islam dalam disiplin ilmu yang dikenal dengan fikih muamalat. Islam menjelaskan syarat-syarat sahnya sebuah muamalat yang bila tidak terpenuhi maka perpindahan barang dan alat tukar atau uang menjadi harta haram. Artinya bila tidak terpenuhi rukun dan syarat dalam akad muamalat jual beli, maka barang yang didapat atau uang yang didapat menjadi tidak halal dan itu adalah harta haram. Di antara syarat sahnya jual beli yaitu harus dilakukan oleh kedua belah pihak dengan saling redha.
saling suka sama suka dalam transaksi yang halal tadi, tanpa ada unsur keterpaksaan. Seorang yang terpaksa yaitu orang yang berada di bawah ancaman fisik pihak lain yang mampu melakukan ancaman tersebut bila pihak yang dipaksa tidak mau melakukan jual beli. Seperti jual beli yang terjadi di sebagian tempat di beberapa kota di Indonesia, pada saat calon pembeli menawar harga sebuah barang, maka dia dipaksa dengan berbagai cara untuk membeli, terkadang dengan ancaman dan gertakan bernada tinggi. Hukum jual beli ini tidak sah dan status uang serta barang adalah haram berdasarkan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Ayat ini menjelaskan bahwa mendapatkan harta orang lain dengan cara yang batil hukumnya adalah haram karena Allah melarangnya. Lalu bagaimana cara mendapatkan yang halal? Antakuna tijarah. Ada perniagaan. Perniagaan itu bertukar barang dengan barang atau barang dengan uang atau barang dengan jasa. Anda memberikan jasa, umpamanya dia memberikan uang. Anda memberikan barang, dia memberikan uang. Atau Anda memberikan uang, dia memberikan barang. Ini dinamakan dengan perniagaan atau jual beli atau tukar menukar. Tanpa ini haram mengambil harta manusia. Kita hidup di zaman sekarang, banyak celah bagi manusia mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, dengan nama-nama mungkin pendaftaran, mungkin uang ini, uang itu, member, segala macam, tanpa ada imbalan baik barang atau jasa yang diberikan kepada pemberi uang. Maka ini tidak termasuk di sini tijarah bertukar menukar, dan ini termasuk makan dengan cara yang batil. Kemudian dalam tukar menukar tadi ada syarat yang sangat penting yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini, yaitu antara minkum. Anda memberikan jasa, lalu dia memberikan uang. Anda harus redha dengan uang tersebut, nilai sebagai imbalan jasa Anda. Atau si pemberi uang tadi harus redha dengan jasa yang dia terima. Artinya, kalau jasa yang dia terima adalah kecil dan sedangkan pemberi jasa meminta uang yang banyak, ini tidak saling redha, berarti tidak akan bertemu dalam keredhaan. Atau sebaliknya, pemberi jasa memberikan penjual jasa memberikan jasa yang banyak, sedangkan pembeli menawarnya dengan harga yang jauh di bawah harga pasar, maka tidak akan muncul saling keredhaan, dan ini juga berarti termasuk bagian dari memakan harta manusia dengan cara yang batil. Termasuk dalam dipaksa, tentu dia batil karena tidak redha orang dalam transaksi tersebut. Kemudian ada beberapa kasus seperti haramkah membeli barang dengan harga murah karena penjual segan terhadap pembeli. Ya, apakah ini masuk dalam kategori terpaksa atau tidak? Kita lihat penjelasan di dalam hal ini. Telah dijelaskan bahwa tidak sah jual beli terpaksa. Namun, apakah juga termasuk dalam jual beli terpaksa bila penjual menurunkan harga karena rasa sungkan atau malu atau hormat? Seperti seseorang meminta diturunkan harga dengan cara merayu penjual di hadapan orang banyak sehingga diminta merasa malu, lalu menjualnya dengan harga yang diinginkan pembeli. Para ulama juga masukkan jual beli ini dalam kategori terpaksa, karena memang dia tidak mengancam dengan ancaman fisik ataupun senjata, tapi mempermalukannya mungkin dengan kata-kata, mungkin dengan sikap segala macam. Itu bagian dari si penjual sebetulnya tidak redha, tapi daripada dia malu di hadapan orang ramai, ya maka ini dikhawatirkan masuk dalam unsur yang juga unsur terpaksa. Hal ini berbeda bila penjual menurunkan harga barang atau pembeli membeli melebihi harga pasar atas dasar suka.
iba asal dasar suka, iba atau hormat kepada pihak kedua tanpa ada unsur keterpaksaan. Seperti menurunkan harga barang karena pembelinya masih ada hubungan kerabat, atau pembelinya orang miskin, atau pembelinya adalah tokoh masyarakat. Maka ini tidak ada yang memaksanya dalam hal ini, walaupun sebagian para ulama mengatakan ini termasuk dalam jual beli muhabah. Bila muhabahnya dalam dengan tujuan seperti itu karena kerabat, karena Allah merintahkan kita untuk berbuat baik dengan kerabat, menghubungkan silaturahim, atau Allah merintahkan kepada kita untuk menyayangi fakir miskin, atau untuk menghormati yang alim di antara kalian, ini tidak ada yang memaksa si penjual untuk menurunkan dengan harga murah. Maka ini tidak masuk dalam terpaksa. Hal ini dibolehkan, jual belinya sah dengan dalil bahwa bersedekah dengan keseluruhan harga barang dibolehkan syariat. Maka bersedekah dengan sebagian harga barang tentu dibolehkan. Sebagaimana jual beli yang terjadi antara Nabi SAW dan Jabir radhiyallahu an. Saat Nabi SAW melihat unta Jabir radhiyallahu anhu yang berjalan lambat, lalu beliau menawar untuk beliau beli. Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Aku hadiahkan untukmu wahai Rasulullah." Ya. Rasulullah ingin membeli unta Jabir, tapi malah Jabir mengatakan, "Aku hadiahkan untukmu ya Rasulullah, tanpa engkau beli." Ya. Namun Nabi SAW tetap menawarnya berulang kali, sehingga Jabir radhiyallahu anhu menjualnya dengan harga 1 uqiyah, yaitu kurang lebih 120 gram emas 24 karat. Akhirnya Nabi SAW membayarnya 1 uqiyah dan malah beliau lebihkan dari harganya sebanyak tambahan 1 qirat, yaitu 0,18 gram emas. Hadis riwayat Muslim. Lihat Rasulullah SAW diberikan gratis oleh sahabatnya, beliau tidak mau. Dan beliau malah membelinya dengan harga 120 gram emas. Dan malah beliau tambahkan 1 qirat sebanyak 0,18 gram emas. Begini Rasulullah SAW ingin membantu sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, sahabat ajma'in. Kemudian, apakah juga masuk bagian dari akad jual beli terpaksa bila seseorang membeli barang dengan harga murah karena penjual terdesak butuh uang, atau kasusnya adalah penjual BU? Ya, biasa dalam kondisi normal propertinya ini mungkin harganya bisa sampai 300 juta. Tapi karena dia butuh, kondisi keuangannya mendesak dan berharap cepat terselesaikan dengan menjual properti tadi, dia jual mungkin dengan harga setengahnya sampai harga 150 juta. Pertanyaannya, apakah ini termasuk dalam jual beli terpaksa yang diharamkan dalam syariat? Bolehkah kita bila menemui kasus seperti ini, kita beli dengan memanfaatkan kondisi orang yang butuh tadi untuk memperkaya diri kita? Ya. Di sini kami menulis bahwasanya hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Terkadang kita telah merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu untuk mengatasi kemungkinan yang akan terjadi. Akan tetapi yang terjadi di luar kehendak kita. Hal ini karena hidup yang kita jalani telah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka terkadang seseorang menghadapi keadaan sulit. Dia terdesak, butuh uang dalam waktu yang cepat. Dia tidak mendapatkan pinjaman uang yang bebas dari bunga riba. Maka dia harus menjual barangnya dengan harga murah di bawah harga pasar. Apakah seorang muslim boleh membeli barang tersebut dengan harga murah? Dalam hal ini ada perbedaan pendapat para ulama. Pendapat ulama yang pertama yaitu ulama mazhab Hanafi dan sebagian ulama dalam mazhab Hambali menyatakan jual beli ini tidak sah, yang berarti perpindahan uang dan barang tidak halal. Pendapat ini berdalil dengan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya, waqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il muttar.
Nabi SAW melarang penjualan orang yang terdesak. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan maksud hadis ini bahwa seseorang yang terdesak butuh biaya lalu datang kepada Anda untuk menjual barang miliknya dengan harga 10 dinar, sedangkan harga pasar barang tersebut 50 dinar. Artinya dia menjual dengan potongan harga 50%. Ya, itu maksud dari hadis melarang menjual orang yang terpaksa. Akan tetapi sayang hadis yang jadikan dalil ini dhaif karena dalam sanadnya ada seorang perawi yang tidak dikenal. Ini didhaifkan oleh Syalbani dalam Sunan Dhaif Sunan Abu Daud halaman 273. Pendapat kedua merupakan pendapat mayoritas para ulama bahwa jual beli ini sah. Kenapa sah? Karena pembeli sesungguhnya turut meringankan beban penjual. Andai dia tidak membelinya dengan sesegera mungkin, tentu kesusahan penjual semakin lama untuk mendapatkan biaya yang dia butuhkan. Ya, alhamdulillah, jual belinya sah secepatnya. Bila ada saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, kaum muslimin yang kita tahu kondisinya mendesak, BU, dan dia tidak ingin melakukan riba. Dia ingin menjual aset yang dia miliki secepatnya dan siap menjualnya di bawah harga pasar. Ya, cepat Anda beli agar kebutuhan kaum muslimin ini terbantu. Maka alhamdulillah, selain Anda mendapatkan keuntungan dengan membeli barang dengan harga yang murah, selain itu Anda juga turut membantu saudara Anda untuk terlepas dari kesusahan keuangan, problematika keuangan ekonominya. Diriwayatkan bahwa tatkala Nabi SAW mengusir Yahudi Bani Nadir dari kota Madinah, beliau menganjurkan mereka untuk menjual barang-barang agar tidak merepotkan dalam perjalanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa boleh hukumnya menjual dan membeli barang dengan harga miring disebabkan penjual terdesak butuh uang. Karena Yahudi Bani Nadir terpaksa menjual barang-barang mereka dengan harga murah agar tidak merepotkan mereka dalam perjalanan meninggalkan kota Madinah. Jika jual beli ini tidak dibolehkan, tentu Nabi SAW tidak akan menyarankan mereka untuk melakukannya. Ini di antara rujukannya Walid Al-Mu'idi dalam tesis berjudul Al-Muhabah fil Uqud Al-Maliyah jilid 1 halaman 183. Jual beli terpaksa yang dibolehkan. Ini sekarang adalah jual beli terpaksa yang dibolehkan. Kalau tadi adalah jual beli terpaksa yang tidak dibolehkan, sekarang jual beli terpaksa yang dibolehkan. Pada dasarnya jual beli terpaksa hukumnya tidak boleh dan tidak sah. Namun dalam kondisi tertentu jual beli terpaksa dibolehkan syariat. Seperti seorang hakim yang menjual terpaksa sisa harta orang yang jatuh pailit untuk menutupi hutangnya. Atau ia menjual barang agunan untuk menutupi hutang pemilik barang yang telah jatuh tempo. Ya, terjadi akad gadai dan kemudian orang yang dalam kesusahan tadi dia tidak mau menjual barang gadai barangnya. Maka dalam hal ini hakim atau qadhi atau pengadilan berhak memaksanya untuk menjual barang tersebut untuk memenuhi hak orang yang terlalaikan oleh dia dalam akad yang tidak tunai tadi. Maka jual beli yang terjadi hukumnya sah sekalipun mereka dipaksa untuk menjual rumah dan tanahnya dengan syarat pihak pemerintah memberikan maaf. Tadi yang jatuh tempo. Termasuk juga dalam jual beli terpaksa yang dibolehkan orang yang dipaksa untuk menjual tanah dan rumahnya karena terkena proyek pembuatan jalan raya atau perluasan fasilitas umum seperti masjid, rumah sakit, taman kota, stasiun, terminal bis, dan lain sebagainya. Fasilitas umum lah kebutuhan orang ini boleh pemilik tanah dan rumah yang terkena proyek tersebut untuk dipaksa menjual aset mereka atau barang mereka. Ini didasarkan atas kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menggusur rumah-rumah yang berada di sekitar Masjidil Haram. Dan beliau memberikan ganti rugi kepada para pemilik rumah dan tanah yang terkena penggusuran.
Namun pada saat itu ada beberapa orang yang menolak penggusuran rumah mereka, maka Umar menggusur paksa serta meletakkan uang ganti rugi di dalam Ka'bah. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Baihaqi di dalam kitabnya. Kebijakan ini diikuti oleh khalifah setelahnya, itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Azraqi di dalam Tarikh Makkah wal Madinah, di mana di masa khilafah Utsman jumlah kaum muslimin berziarah ke Mekah terus bertambah. Maka beliau memperluas Masjidil Haram. Beliau membeli rumah-rumah di sekitarnya. Sebagian orang enggan menjualnya karena posisinya ini adalah posisi yang luar biasa, di mana Rasulullah menjanjikan pahala sama dengan 100.000 solat di tempat lain kalau solat di Masjidil Haram. Anda solat di Masjidil Haram umpamanya solat subuh 2 rakaat, sama Anda solat 100.000 subuh di Masjid Istiqlal atau di masjid manapun di atas muka bumi ini selain Masjid Madinah dan Masjidil Aqsa. Oleh karena itu tentu orang tidak mau menjualnya. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Utsman, sebagian orang enggan menjualnya, lalu Utsman membongkar paksa rumah mereka. Namun para pemilik rumah menghalanginya. Maka Utsman memanggil mereka. Saya berkata, kalian berani menghadang kebijakanku karena tahu akan kesantunanku. Padahal dahulu Umar membongkar rumah di sekitar Masjidil Haram dan tidak seorang pun yang menghadangnya. Lalu Utsman penjarakan mereka selama beberapa hari. Ya, untuk kebaikan kemaslahatan umum, karena bila segelintir ini dibiarkan, apa yang akan terjadi? Tentu posisi Masjidil Haram akan sempit dan akan menyebabkan jatuh banyak korban seperti yang sering terjadi. Dengan luas yang sangat besar itu saja sekarang kita lihat masih sering terjadi jatuh korban akibat berdesak-desakan dalam beberapa saat, beberapa kondisi puncak. Kebijakan dua orang khalifah tersebut untuk menggusur paksa tidak ditentang oleh para sahabat. Dengan demikian ini bisa dianggap sebagai ijma'. Jual beli paksa ini juga telah direkomendasikan dalam hasil muktamar ulama sedunia dalam bidang ilmu fikih pada tahun 1988 Masehi, ya, dengan ada sedikit tambahan persyaratan yang wajib diperhatikan. Bunyi keputusan tersebut adalah setelah menelaah penelitian-penelitian yang diajukan oleh para pakar fikih tentang hukum penggusuran secara paksa demi kepentingan umum yang membolehkan hal tersebut berdasarkan dalil dari hadis dan perbuatan para sahabat, Khalifah Umar dan Utsman, serta kebijakan para pemimpin selanjutnya, maka diputuskan tidak boleh melakukan penggusuran paksa untuk kepentingan umum kecuali dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pemilik tanah dan rumah yang digusur paksa harus mendapat ganti rugi yang adil, ditentukan oleh pihak ketiga yang berpengalaman, dan harganya tidak boleh di bawah harga pasar serta dibayar sesegera mungkin. Ya. Kedua, pihak yang menggusur hanyalah pemerintah setempat atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah, ya, agar tidak terjadi keributan. Kemudian tujuan penggusuran untuk kepentingan umum yang sifatnya menyangkut kebutuhan mendesak untuk orang banyak seperti masjid, jalan, dan jembatan. Kemudian penggusuran bukan untuk investasi pemerintah ataupun pribadi. Jika salah satu persyaratan di atas dilanggar, maka status penggusurannya termasuk kezaliman dan merampas hak rakyat yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Rujukannya adalah Qararat wa Tawsiyat Majma' al-Fiqh al-Islami, hasil keputusan Dewan Pakar Ulama Sedunia di bawah OKI. Ini saja mengenai bagian yang kedua dari permasalahan kezaliman. Semoga dengan demikian kita kaum muslimin di Indonesia semakin mengerti syariat Allah dalam hal-hal untuk kepentingan yang sifatnya urgent untuk kemaslahatan orang banyak. Ya, kita jangan berpikir panjang, ya, untuk melepas hak properti tanah dan rumah kita selagi terpenuhi rukun-rukun dan syarat yang telah dijelaskan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.